Oke. Oke, selamat malam semua. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas. Oke. Sebelumnya saya minta maaf karena kelasnya dibatalkan kemarin terpaksa hari Kamis kalau nggak salah. Karena saya ada keperluan mendadak. Jadi penggantinya sekarang. Ya, jadi sesuai jadwal kita mau bahas impuls sama momentum. Oke, jadi kita langsung aja nih. Kalau impuls itu, ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, maka kan gaya itu akan memberikan gaya reaksi kepada badan kita. Nah, disitulah timbul yang namanya impuls. Tutup ya. Nah, ini. Secara resminya sih, definisinya itu ukuran kuantitatif dari efek yang ditimbulkan oleh gaya dalam rentang waktu tertentu. Jadi dia itu adalah berapa banyak gaya yang diterima suatu benda dalam satuan waktu tertentu. Gayanya itu namanya kalau di impuls namanya gaya impulsif. Sebenarnya ya bisa bermacam-macam jenis gaya. Jadi impulsif itu bukan jenis gaya tertentu ya. Dia hanya gaya apapun yang bekerja dalam waktu singkat. Dan dia itu nggak termasuk gaya kontak, bukan gaya medan. Jadi harus ada kontak, harus ada ya kontak fisik. Kalau gaya medan itu kan tidak perlu ada kontak fisik ya. Jadi kayak medan kayak gaya gravitasi, gaya magnet, gaya Coulomb itu kan nggak perlu ada kontak fisik. Nah, kalau ini harus ada fisiknya, kontak fisik. Rumusnya sederhana aja, F dikali delta T. Kenapa F-nya pakai garis di atasnya itu karena rata-rata. Oke, delta T itu selang waktu, seperti biasa. Nah, kaitannya adalah kalau impulsif, kalau impuls itu gandengannya dengan momentum. Ini mirip apa ya, usaha sama energi gitu. Jadi dia punya satu paket lah gitu. Ada impuls, ada momentum. Nah, ini juga rumusnya mudah. Momentum itu lambangnya P kecil ya. Kalau P besar itu daya, satunya watt beda. M-nya massa dalam kilogram, V-nya kecepatan, biasa meter per sekon. Jadi satuannya adalah kilogram meter per sekon. Dan baik impuls maupun momentum ini sama-sama besaran vektor. Jadi kita harus hati-hati kalau nanti ada penjumlahan atau pengurangan, itu kita nggak bisa menggunakan cara aljabar biasa, harus menggunakan aljabar vektor. Oke ya. Sebagaimana usaha dan energi kan dihubungkan dengan yang namanya teorema usaha energi. Nah, impuls dengan momentum itu ada hubungannya juga. Jadi besarnya impuls yang dikerjakan ke suatu benda itu besarnya sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu. Oke. Perubahan momentum itu ya beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Ini namanya teorema impuls momentum. Hubungannya secara matematis adalah I sama dengan delta P. Dengan I adalah impuls, P itu momentum, berarti delta P itu kan perubahan momentum ya. Oke. Nah, jadi kita untuk mencari besaran impuls itu tidak harus dengan rumus yang pertama tadi, gaya rata-rata dikali delta T, tapi bisa juga dengan perubahan momentum. Oke. Ya, saya rasa ini cukup sederhana ya. Ini ada soal pertama untuk mengakrabkan diri dengan rumus saja. Sebuah bola baseball massa 0,1 kilo dilempar dengan kecepatan 20 meter per sekon ke kiri. Nah, bolanya itu dipukul pakai tongkat pemukul yang massanya 1 kilo. Dan gara-gara dipukul itu dia balik arah. Kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan datangnya. Yang tadinya 20 sekarang jadi 50. Nah, coba sekarang
eh, kalian hitung impulsnya yang diberikan oleh tongkat ball kepada bola berapa. Pakai rumus yang tadi ya. Ini semenit aja deh, silakan dihitung dulu. Hitung dulu ya. Udah ada yang dapat? Oke. Ya. Ini I sama dengan M dikali V2 min V1. Ini asalnya dari I sama dengan delta P. Delta P itu kan P akhir P2 dikurangi P1. Sementara P-nya itu adalah M dikali V. Berarti langsung aja M dikali V2 min V1 karena masanya tetap. Oke. V2 50 ini kita, karena dia besaran vektor, kita harus perhatikan positif negatifnya ya. Ini kalau soal pilihan ganda biasanya agak ngejebak karena dia si pembuat soal itu tahu bahwa kita bisa ceroboh, jadi dia sediain tuh pilihan jawabannya. Jadi seandainya kita lupa plus minusnya, ini kita tetapkan aja arah kanan itu positif. Nah, V2, kecepatan yang V2 ini kan dia ke kanan nih, 50 meter per second, berarti kita kasih tanda positif. Sedangkan yang V1 itu 20 ke kiri. Nah, jadi kita kasih tanda negatif. Hasilnya adalah 0,1 dikali 70, itu 7 meter second. Ya. Ini ada soal lagi nih. Bola massa 4 kg, kelajuannya 20 meter per second, dia menumpuk lantai. Kelajuannya sama dengan arah seperti pada gambar. Jadi dia membentuk sudut 45 derajat, baik sudut datang maupun sudut keluarnya, itu 45 derajat. Nah, sekarang coba hitung berapa besar impuls yang dikerjakan lantai pada bola. Ini 2 menit deh. Agak lebih advance. Ya, coba hitung ya.
Pasti udah ada yang dapat. Oke, sekarang jawabannya adalah, kita lihat ya. I sama dengan delta T, biasa. Nah, ini. Kita hitung dulu, ini momentumnya berapa sih? P itu kan rumusnya M kali V, masanya 4 kilo, kecepatannya 20 meter per sekon, berarti apa namanya, momentumnya adalah 80. P aksen setelah tumpukan sama juga besarnya. Oke, sekarang gimana nih, kan rumusnya delta P, berarti itu dia selisih kan, selisih antara P aksen dikurangi P. Loh, kalau begitu apa 80 kurang 80 nol dong? Nggak begitu, karena ini kan penjumlahan dan atau pengurangan vektor. Jadi caranya adalah ya apa namanya, bisa pakai rumus kosinus, bisa pakai vektor komponen, terserah mana yang suka aja. Nah, ini saya coba hitung pakai aturan kosinus. Nah, ini aturan harus diingat terus nih, karena dia banyak kepake di materi fisika dari kelas 10 sampai kelas 12. Bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan mekanika, tapi sampai listrik pun dipakai. Oke. Ya, ada yang ingat caranya ini. I sama dengan 80 kuadrat, P kuadrat, ini rumus aslinya ya. Akar P kuadrat plus P aksen kuadrat plus 2P dikali P aksen dikali cos theta. Cos theta, theta itu adalah cos beta, beta itu adalah sudut apit, yaitu sudut terkecil yang dibentuk oleh dua vektor. Nah, kenapa tuh 90? Kenapa 90? Ya gampang, karena ini kan garis lurus nih, siapa namanya, si lantainya ini. Sudut datangnya 45, sudut keluarnya juga 45. Itu kalau di total 90 derajat. Beta itu adalah 180 derajat dikurangi 45 dikurangi 45. Hasilnya 90 derajat. Gitu. Nah, selanjutnya tinggal ini aja nih, apa namanya, pinter-pinternya mengolah angka aja. Ini 80 kuadrat tambah 80 kuadrat. Cos 90 derajat itu kan 0. Artinya, kita cuma menghitung di bawah tanda akar itu 80 kuadrat plus 80 kuadrat. Artinya 2 dikali 80 kuadrat. Kan 80 kuadrat kan ada 2 nih. Akar 80 kuadrat ya 80. Akar 2 nggak bisa. Tetap akar 2. Ya, di sini ada yang mau ditanya? Ya, lanjut ya. Oke, sekarang masuk ke hukum kekekalan momentum. Momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan itu sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan. Syaratnya adalah tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, ini ada muncul lagi istilah gaya luar. Ini kan terminologi yang pertama kali munculnya di usaha dan energi. Saya coba-coba cari kalau di buku-buku teks untuk SMA ya, saya nggak nemuin definisi yang pas banget gitu. Gaya dalam apa, gaya luar apa. Ada sih keterangan bahwa gaya dalam itu ya gaya yang bekerja di antara benda-benda di dalam sistem. Kalau gaya luar ya sebaliknya, gaya yang diberikan oleh benda-benda di luar sistem. Tinggal sistemnya itu sendiri didefinisikannya sebagaimana oleh kita. Cuma ini kayaknya mesti terlalu rumit ya. Jadi kita cukup ingat aja bahwa yang namanya gaya luar itu biasanya kalau di konteks fisika SMA sih nggak jauh-jauh dari gaya gesek. Gitu. Gaya gesek itu pasti masuk kategori gaya luar. Oke, jadi kalau misalnya ketemu soal dalam materi apapun ya, nggak cuma di impuls dan momentum. Kalau ada tulisan lantai kasar, nah itu hati-hati, artinya hukum kekekalan momentum nggak berlaku.
Kemudian hukum kekekalan energi mekanik juga nggak berlaku karena ada gaya luar. Oke, ini misalnya ada dua bola, ini contoh klasik ya. Dua bola A dan B. Masing-masing punya massa, masing-masing punya kecepatan, kemudian mereka bertumbukan gitu. Nah, setelah bertumbukan kan mereka pasti balik arah dong ya. Nah, balik arah itu ya tetap ada massanya pasti, kecepatannya juga ada. Tapi untuk membedakan dengan kecepatan yang sebelum tumbukan, kita pakai notasi aksen. Oke, nah si hukum kekekalan momentum ini bunyinya adalah sebelum tumbukan yang jumlah totalnya adalah dalam contoh kasus ini adalah momentum bola A ditambah momentum bola B, itu jumlahnya sama dengan momentum sesudah tumbukan. Gitu. Oke. Sama. Jadi ini nanti akan banyak kepake untuk soal-soal yang terkait jenis-jenis tumbukan. Ya. Oke, selanjutnya momentum itu kebanyakan tentang tumbukan memang. Jadi tumbukan itu bisa kita bagi berdasarkan ada atau tidaknya, berlaku atau tidaknya hukum kekekalan energi mekanik. Kenapa dibilang khususnya energi kinetik? Karena memang dalam banyak kasus yang kepake itu energi kinetik. Tapi ini jangan dijadikan patokan apa istilahnya ya. Dalam kasus-kasus tertentu itu ada energi potensial juga. Misalnya dalam kasus sistem peluru balok pegas. Kalau udah ngomongin pegas itu biasanya ada energi potensial. Begitu juga kalau ada benda yang terletak di ketinggian tertentu, yang berada di atas titik acuan H sama dengan 0. Itu patut dicurigai ada energi potensialnya. Jadi oke, balik lagi ke sini. Jenis tumpukan itu berdasarkan ada atau tidaknya kekekalan energi mekanik itu adalah tumpukan lenting sempurna dan tumpukan tak lenting sama sekali. Tumpukan itu pasti sama dengan energi mekanik setelah tumpukan. Secara matematis begini. Nah, kemudian ada lagi kecepatan relatif sesaat sesudah tumpukan. Kecepatan relatif sesaat sesudah tumpukan itu sama dengan minus kecepatan relatif sesaat sebelum tumpukan. Jadi bukan sama dengan kecepatan relatif sebelum tumpukan, tapi dengan minusnya. Artinya begini. Ini nanti di belakang kita tahu bahwa si V2 aksen atau aksen sama dengan ini adalah rumus dari koefisien restitusi. Itu nanti ditemukan penting sebagian. Kemudian ini yang poin yang ketiga ini sebenarnya adalah suatu bisa dibilang tips ya. Kalau ada dua benda masanya sama, bergerak lurus, saling mendekati dengan kecepatan masing-masing. Jadi kedua benda itu setelah bertumbukan nanti kecepatannya bertukar. Misalnya yang kanan 20, yang kiri 10, nanti begitu tumbukan, ada tumbukan nanti sempurna, tukar tuh nanti. Jadi kecepatan yang kanan adalah setelah tumbukan adalah kecepatan yang kiri sebelum tumbukan gitu, dan sebaliknya. Cuman syaratnya kita harus ingat masanya harus sama, kemudian bergerak lurus ya, dan saling mendekati. Jadi kalau salah satu benda dalam keadaan diam itu ya nggak bisa dipakai ininya tipsnya, tidak ada pertukaran kecepatan. Nah ini bola A bermassa 4 kg bergerak berlawanan arah dengan bola B
yang bermassa 6 kilo. Kelajuan yang A 6 meter per sekon, yang B 5 meter per sekon. Mereka bertumbukan anting sempurna, maka kelajuannya setelah tumbukan adalah, coba tolong dihitung dulu, pakai rumus yang tadi. Ada 2 rumus ya. Saya kasih semenit aja deh, nggak susah. Hitung dulu ya. Ada yang udah dapat jawabannya? Boleh share di chat. Siapa tahu benar. Nah, sekarang kita bahas ya. Ya, ini rumus matematisnya. Nah, masukin angkanya harus hati-hati nih. Kita lihat kecepatannya itu ada yang minus. Kenapa minus? Karena dia yang satu ke kanan, satu ke kiri. Kita ambil arah kanan sebagai arah positif seperti biasa. Ini yang B kita asumsikan dia ke kiri ya. Berarti kecepatannya 5. Oke, jelas di sini. Selanjutnya begini. 24 dikurang 30 min 6. Oke. Ini yang pertama ya, apa namanya istilahnya, persamaan pertama. Persamaan keduanya pakai yang ini tadi. Ini persamaan kedua. Berikutnya kita bisa pakai eliminasi atau substitusi, terserah, sama aja. Ini saya pakai eliminasi. Ini persamaan pertama ya. Posisi kanan kirinya saya balik aja. Saya tukar 4VA aksen plus 6VB aksen sama dengan 6. Kemudian ini yang adalah persamaan keduanya. Tapi sudah saya kalikan dengan 4 supaya bisa disubstitusi. Jadi persamaan keduanya kan VB aksen dikurangin VA aksen sama dengan 11. Ini dikali 4 semua nih. Jadi posisi VA-nya ditukar ya dengan VB. Min 4VA aksen plus 4VB sama dengan 44.
Nah, ini yang VA aksen bisa kita jumlahkan supaya ngilang. Yang tersisa adalah tinggal VB aksen aja. Ini 6 tambah 44 itu 38. Oke, berarti VB aksen kita dapat 3,8 meter per sekon. Ini adalah kecepatan si bola B setelah tumpukan. Karena dia positif, sesuai tadi perjanjian arah ke kanan itu kan positif. Ini 3,8 positif. Berarti dia setelah tumpukan dia arahnya ke kanan. Kemudian untuk yang bola A tinggal disubstitusi aja nilainya. Ini kan VA aksen sama VB aksen dikurang VA aksen minus 11. Kalau VB aksen kita sudah tahu, maka VA-nya gampang dicari, min 7,2 meter per sekon. Nah, ini berarti dia bolaannya kan ya tumpukan lenting sempurna ya. Yang satu dari kanan, satu dari kiri. Kita temukan balik ke arah datang masing-masing. Oke, jelas ya. Oh, sebentar. Ini ada yang nanya hasil VB aksen, ini bukan hasil. Jadi ini jadi kalau tumbukan lenting sempurna itu eh, ada dua ini apa istilahnya ya? Ada dua persamaan. Persamaan yang pertama itu yang ini nih MAVA plus ini sama dengan MAVA aksen plus ini. Nah, yang kedua itu adalah sebenarnya yang kedua itu adalah sebenarnya eh, ini tadi kan dibilang bahwa kecepatan relatif sesaat setelah tumbukan berarti aksen ya adalah negatif dari kecepatan relatif sebelum tumbukan. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah koefisien restitusi. Jadi dia bukan hasil, tapi ini adalah suatu persamaan yang memang digunakan bersamaan dengan persamaan kekekalan momentum yang pertama tadi. Jadi kita dapat dua persamaan. Jadi kalau ada kasus tumbukan lenting sempurna, kita harus gunakan dua rumus ini nih. Aksen min V aksen sama dengan VA min VB. Itu ini siapa tadi namanya? Oke nih. Oke, ada yang nanya lagi? Ada ya. Soal berikutnya, dua buah bola identik dijatuhkan bersamaan dari ketinggian yang sama pada bidang kalah. Seperti pada gambar. 45 berarti tingginya nih, garis tinggi yang tengah ini nih 2,45. Tumbukannya sifatnya lenting sempurna, jadi kita diminta untuk menentukan kecepatan bola 1 dan bola 2 sesaat setelah tumbukan. Oke, hitung lagi ya. Coba dicoba dulu. Semenit deh.
Ada yang udah dapat? Oke, kita coba ya. Kita coba di bola 1 dulu. V1 ini adalah kecepatan bola kecepatan bola 1 sesaat sebelum tumbukan. Artinya dia sudah sampai di titik bawah nih. Ya, bisa dibilang dia bertumbukan dengan kecepatan segitu gitu. Pada tahu nggak rumus ini dapetnya dari mana nih? Akar 2GH. Ini rumusnya sering banget muncul ya. Oke, ini jadi sebenarnya rumusnya asalnya dari kekekalan energi mekanik. Jadi ketika bola ada di posisi atas tuh, dia punya energi potensial. Oke, dia punya energi potensial, tapi belum punya energi kinetik karena belum ada kecepatannya pada saat posisinya di atas. Ketika dia meluncur turun, kan makin cepat makin cepat. Nah, begitu sampai di titik paling bawah, itu dia nggak punya energi potensial karena ketinggiannya 0. Ini kan kita titik acuan H sama dengan 0 adalah si titik bawahnya ini nih. Berarti di titik bawah itu dia tidak punya energi potensial, tapi dia punya energi kinetik gitu. Nah, itu jadi nanti eh, apa namanya energi kinetiknya, energi potensial di titik awal itu akan sama dengan energi kinetik di titik bawah itu tuh. Jadi M kali G kali H itu rumus energi potensial kan ya. M kali G kali H, H itu tinggi, sama dengan rumus energi kinetik setengah MV kuadrat. M-nya bisa kita coret di kanan dan kiri, menyisakan G, H sama dengan setengah V kuadrat. Nah, V kuadratnya itu berarti adalah 2 dikali GH. Sorry, saya nggak nulis ya. Ya. Untuk mendapatkan nilai V-nya ya tinggal diakarin aja. Maka dapatnya akar 2GH. Kenapa GH1? Ya karena ini ngomongin bola 1. Gitu aja sih. Oke, tinggal masukin angkanya nih. Kita anggap aja percepatan gravitasi 10. H1 adalah 2,45. Ketinggian secara vertikal ya. Ini kalau dihitung 49, akar 49. Jadi V1 7. Oke, nah kemudian yang bola kedua gimana nih? Bola kedua kan ini masanya identik nih. Dua bola identik artinya masanya sama gitu. Itu soal fisika membahasakannya begitu. Cuman kenapa dikasih minus ya? Karena dia ya itu tadi karena nih ngomongin besaran vektor, kecepatan itu kan besaran vektor kan. Jadi kalau bola 1 yang arahnya ke kanan kita kasih tanda positif, maka bola 2 yang arahnya ke kiri kita kasih tanda negatif. Sama karena angkanya sama juga, cuma tandanya aja beda. Sekarang yang ditanya adalah kecepatan bola 1 dan bola 2 saat setelah tumbukan. Banting sempurna berarti rumusnya kayak ini biasa. M1 sama M2 itu sama, makanya digabung aja jadi M. M sama dengan M1 sama dengan M2. Yang beda hanya kecepatannya aja. Kecepatan juga ya, besarnya sama sih, cuma arahnya beda. Masukin angkanya, M-nya bisa dicoret ya, kiri sama kanan.
V1 7, V1 sama dengan 7, V2-nya minus 7. Oke, jadi V1 aksen plus V2 aksen hasilnya 0. Ini persamaan pertama. Nah, persamaan kedua, ini sama kayak yang tadi nih, yang tadi ditanya. Ini adalah persamaan kedua nih, harus ada. V1-nya kan kita udah tahu nih, V2-nya juga udah tahu. Jadi tinggal masukin angka. Hasilnya adalah 14. Nah, sekarang baru tuh kita eliminasi atau substitusi. Ini V1 aksen plus V2 aksen sama dengan 0, saya ambil dari persamaan yang pertama. Ada yang bingung nggak? Kemudian ini dari persamaan kedua. Cuman posisinya dibalik aja sih, V1 sama V2. Nah, 2V2 aksen sama dengan 14. V2-nya adalah 7. V2 aksen sama dengan 7. Berarti kecepatan bola kedua setelah tumbukan adalah 7. Arahnya positif, berarti dia ya ke kanan. Otomatis V1 aksennya, kita lihat dari persamaan yang kedua adalah minus 7. Begitu. Ada yang ngerti? Mantap. Oke, tumbukan yang berikutnya adalah tumbukan tidak lentur sama sekali. Ini kebalikannya. Oke. Oke. Mantap. Tumbukan tak lenting sama sekali. Ini kebalikannya dari yang lenting sempurna ya. Kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, itu hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Tapi hukum kekekalan hukum kekekalan momentum tetap berlaku. Itu ya. Jadi jenis tumbukan apapun, mau itu lenting sempurna, mau itu tak lenting sama sekali, itu hukum kekekalan momentum tetap berlaku loh. Yang harus diperhatikan itu hukum kekekalan energi mekanik. Kalau dia tumbukannya tak lenting sama sekali, itu dia nggak berlaku si hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini kenapa VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen? Ini maksudnya ada dua benda nih. Dua benda A dan B. Setelah tumbukan, karena tidak lenting sama sekali, mereka gabung nih, jadi satu sistem. Kalau misalnya contoh yang legendaris itu adalah balok ditembak dengan peluru. Nah, itu kan pelurunya nanti akan bersarang dalam balok tuh. Jadi dia jadi satu sistem, masanya pun massa gabungan antara balok dan massa peluru. Kecepatannya juga sama, namanya juga satu kesatuan ya, udah jadi ibarat satu benda aja. Gitu. Makanya ruas kanan persamaan kekekalan momentum M-nya itu digabung, gitu, MA plus MB. Gitu. Ini untuk mempermudah ya, karena mau ditulis terpisah juga nggak apa-apa sih, cuma nanti ujung-ujungnya kan dijumlahin juga karena dia menjadi satu sistem. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Ini namanya ayunan balistik. Kalau ada peluru ditembakkan ke ayunan balistik, dia kan mesti baloknya gerak tuh, berayun. Nah itu. Jadi ayunan balistik ini fungsinya adalah untuk menghitung kecepatan peluru. Kecepatan peluru saat ditembakkan ya, setelah ditembakkan, tapi sebelum menumbuk si balok. Saya rasa ini udah familiar ya, ini karena ya emang begini lah, soal momentum ya begini. Jadi silakan coba dikerjakan dulu, nanti kita jawabannya ya. 2 menit deh. Ya silakan.
Mungkin ada yang udah punya bayangan. Kita tulis dulu data-data yang kita punya apa. Kita punya massa peluru program, jangan lupa dikonversi. VB itu kecepatan balok. Kalau indeksnya P itu peluru. Ini kita data berdasarkan keadaan awal sesuai soal. Yang ditanya adalah kecepatan awal peluru berapa? Kecepatan awalnya. Soal-soal kayak gini nih bisa dibagi tiga tahap. Ini yang pertama adalah ketika peluru datang, kemudian peluru mulai menumbuk. Ketika ini sistemnya sudah mulai bergabung ya antara peluru dengan balok. Dan yang terakhir adalah ketika dia si balok dan peluru itu berayun maksimum, mencapai titik maksimum. Nah kalau kayak begini kita ngerjainnya juga ini nih ada dua tahap. Tahap pertama dari fase 1 dan fase 2 ini adalah kita menggunakan hukum kekekalan momentum linear. Kenapa nggak langsung aja ke fase 3 pakai hukum kekekalan momentum? Momentum itu kan menitik beratkan kajian pada peristiwa tumbukan. Dalam kasus ini tumbukan peluru dengan balok. Nah, kalau dari fase 2 ke fase 3 itu kan udah nggak ada peristiwa tumbukan lagi. Karena di fase 2 pelurunya sudah masuk ke dalam balok. Gitu. Makanya hukum kekekalan momentum itu dipakainya di fase 1 ke fase 2. Gimana bunyinya ya seperti tadi. Ini kan taranting sama sekali nih. Jadi setelah tumbukan, massa peluru dan massa balok itu jadi satu. Massa pelurunya kita udah tahu nih, tinggal masukin angka aja. VP itu yang dicari ya. MB dikali VB, kenapa 0, kenapa VB 0 ya? Karena pada sebelum tumbukan kecepatan balok 0, balok kan diam tuh. MP plus MB 0,01 ditambah 0,9991 dikali V aksen. Kita dapat segini. Oke, ini yang pertama nih. Sekarang tahap keduanya dari fase 2 ke fase 3 sorry. Kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, rumusnya gimana? Ini kalau yang ikut kemarin pasti ingat ya. Energi mekanik pada posisi kedua sama dengan energi mekanik pada posisi fase 3. Energi kinetiknya peluru dan balok di fase 2 ini masih kasusnya. Ini akan sama dengan energi potensial pada posisi 3, pada fase 3. Kenapa sih ini cuma EKPB1? Kenapa nggak ada EP? Kenapa nggak ada energi potensial 1? Ya, sebenarnya mau ditulis bisa aja sih, tapi 0 hasilnya. Karena energi potensial itu kan energi yang dimiliki benda karena posisinya. Dalam hal ini, kalau kita lihat di posisi fase 3, ini kan dia letaknya tinggi nih. Ada jarak antara balok dengan permukaan lantai. Antara posisinya di fase 3 dengan posisinya di fase 2. Karena ada ketinggian itu, maka ada energi potensial di fase 3. Nah, sebaliknya di fase 3, kenapa nggak ada energi kinetik? Jawabannya adalah karena di fase 3, posisinya itu maksimal. Artinya apa? Artinya dia berhenti. Walaupun cuma sesaat doang sih. Setelah itu nanti kan dia balik lagi ke kiri. Mengayun terus. Ini sama aja dengan kalau kita belajar GLBB dulu ada
gerak vertikal ke atas. Itu kalau kita lempar bola vertikal ke atas, di titik tertinggi dia pasti berhenti kan. Makanya VT sama dengan 0. Nah ini juga sama. Dia berayun ke kanan, maksimal berhenti dulu sebentar. Makanya kecepatannya 0 pada titik si fase ketiga ini. Jadi yang ada hanya energi potensialnya. Baru masukin rumusnya. Jangan lupa karena ini peluru dan baloknya sudah gabung, maka masanya adalah ya gabungan keduanya, MP plus MB. Begitu juga dengan energi potensial. Nah, ini. Sekarang yang jadi masalah adalah menentukan tinggi. H-nya itu dapat dari mana? Kita lihat ya. Untuk menentukan tinggi, ini kita bikin garis bantu antara fase 2 dan fase 3. Tinggi yang dicapai oleh si balok ini itu pasti kan perbedaan atau selisih antara sisi atasnya balok di fase 2 dengan sisi atasnya balok di fase 3. Gitu. Boleh deh, ini untuk mempermudah kita kasih huruf ya. Jadi ini seolah-olah ada segitiga ABC di atasnya. Nah, yang namanya H itu mana ini? H itu adalah ruas garis CD. Ruas garis CD itu adalah H. Maka kalau kita tulis bersama otomatis, H itu sama dengan AD dikurang AC. Oke. Sedangkan AC adalah AB dikali cos theta seperti yang dibentuk itu. AD-nya kan 1 meter nih, panjang tali penggantungnya. AB juga sama, karena kan talinya itu juga. Dia cuma berayun aja. Cos 53 derajat adalah 3/5. Pasti udah pada tahu kan. Kenapa dapat 3/5? Hasilnya tinggi adalah 2/5. Dari sini baru masukin lagi ke persamaan yang tadi. Akhirnya dapat 8. Oke, aksen pondok. Oke, akar 8 adalah sebenarnya 2 akar 2 sih. Tapi ya, oke lah kita komain aja. Kurang lebih 2,83. Nah, ini adalah si V aksen di persamaan kita yang pertama tadi nih. Udah dapat. Nah, VP-nya tinggal ya udah aja 2,83 dibagi 0,01 yaitu 283 meter per second. Itu hasilnya. Jadi kecepatan peluru sebelum menumbuk balok adalah 283 meter per second. Gitu. Ya, semoga jelas ya. Ini ada sebuah rumus cepat untuk kasus ringan balistik. Kan kita pertama tadi pakai hukum kekekalan momentum linear nih, yang rumusnya begini. Ya, V1 dapat segini, kemudian kita pakai hukum kekekalan energi mekanik di fase 2 ke fase 3. Maka kalau dua persamaan yang kita gabung, hasilnya begini. Ini rumus cepat, khusus untuk ayunan balistik. Ya, nanti kalau UTBK mau pakai rumus yang 3 fase tadi sih ya boleh juga sih. Kalau mau uji. Seperti sudah ada, mau diuji, kalian mau uji sendiri nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang skeptis, ini benar atau enggak. Oke, lanjut ya. Sama nih.
Coba silakan kalian kerjakan pakai rumus cepat yang tadi. Semenit aja deh. Oke. Kalau ini cost-nya udah dikasih tahu. Diketahui massa peluru, massa balok, kecepatan gravitasi, kecepatan balok awal. Oke, ditanya adalah kecepatan ya kecepatan peluru sebelum membentuk balok gitu. Jawabnya adalah pakai rumus yang tadi ya. Nah, kita kan belum tahu H-nya nih. Kendalanya kan di tingginya H. R2GH, H-nya berapa kita belum tahu. Ya udah, caranya sama kayak tadi. Tinggi adalah ruas AD dikurangi AC. AC-nya adalah AB dikali cos theta. Cos theta-nya adalah 0,75 supaya gampang saya bikin 3/4 kan sama aja ya. Maka tingginya adalah 0,1. Masuk ke massa peluru sama massa balok sekian. Ini sih udah gampang kayak begini. Kecepatan peluru pada saat ditembakkan sebelum menembak balok adalah 210 meter per second. Ya, gitu. Soal kalau tumbukan tak lanting Samsok memang model-model soalnya kayak begini nih. Peluru dengan massa 50 gram ditembakkan ke arah balok yang massanya 0,95 kilo. Terutama pada bidang licin dihubungkan dengan pegas. Nah, gara-gara ditembak, si pegas ini tertekan sejauh 20 cm. Yang saya tetap kecepatan mula-mulanya berapa. Silakan dihitung dulu.
Yang diketahui adalah massa peluru, massa balok, konstanta gasnya. Ini data yang diketahui ya. Nah, ini 3 tahap juga nih. Oke, tadi. Tahap pertama peluru datang, kemudian menumbuk balok, terus yang ketiga mendorong pegas sampai maksimal. Tahap pertamanya pakai yang ditunggu kekekalan momentum. Oke, ini sama dengan yang contoh tadi ya. Tahap 2 ketiga pakai kekekalan energi mekanik. Ada pegas, pasti ada energi potensial. Ingat bahwa di penghitungan kekekalan energi mekanik ini masanya sudah menggabung. Di tahap kedua, di fase kedua ini setengah K kali delta X kuadrat itu 0 karena kan si pegasnya belum tertekan ya, belum mulai tertekan, belum ada simpangan berarti. Makanya 0 hasilnya. V aksel kuadrat adalah 100 dikali 0,4, berarti hasilnya adalah 2. 2-nya ini kita masukin ke persamaan pertama. Dapat ya. Simpel ya kalau tahu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berikutnya adalah nah ini. Sebuah balok bermassa 1,49 kg terletak diam di atas bidang horizontal. Nah, ini bidang lantainya nggak licin nih, karena ada koefisien geseknya. Kalimat terakhir ya, berapa kecepatan peluru sesaat sebelum menumbuk balok? Jika diketahui koefisien gesek balok dan pembukaan bidang horizontal adalah sekitar 0,2. Ini data yang kita punya adalah oke langsung ya. Ya, seperti biasa di tahap 1 dan tahap 2 ini kita pakai hukum kekekalan momentum. Sekarang yang tahap 2 ke tahap 3 ini kita pakai teorema usaha energi. Kalau yang tadi kan kita pakai apa namanya hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita dalam kasus lantai
dengan gesekan. Itu nggak bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik. Kenapa? Karena syarat berlakunya hukum kekekalan energi mekanik adalah tidak ada gaya luar yang bekerja. Sedangkan gaya gesekan itu kan gaya luar. Jadi nggak bisa pakai ini. Nah, kita coba pakai teorema usaha energi. Itu menghubungkan antara usaha dengan energi. Artinya apa? WRS itu kan usaha yang dilakukan oleh gaya resultan. Teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh resultan gaya terhadap suatu benda itu besarnya sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut. Oke, bendanya dalam hal ini adalah sistem balok berpeluru. Rumusnya usaha adalah gaya dikali perpindahan dikali sudut kos sudut. Nah, ini ada F kecil. F kecil ini adalah gaya gesek. Karena kan tadi dibilang tuh koefisien geseknya berapa. Jadi yang menghentikan si balok itu dari posisi 2 berhenti di posisi 3 itu adalah gaya gesek. Makanya si gaya gesek ini melakukan usaha. Usahanya sebesar apa ya? Sebesar selisih energi kinetik. Gitu. Nah, kalau udah ketemu ini kan gampang nih, tinggal ngikutin asal hafal rumus ya. Sekarang rumusnya apa namanya gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali gaya normal gitu kan. Gaya normal itu kan sama aja gaya berat, cuman arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan. Gaya berat itu rumusnya adalah massa dikali gravitasi M kali G. Maka besarnya N gaya normal adalah ya sama, segitu juga. Dikali delta X, delta X itu perpindahannya ya, ini kan 1 meter. Dikali cos alpha. Cos alpha ini adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Segaya gesek ini arahnya ke kiri pasti, ke kiri, perpindahannya ke kanan. Maka sudut antara gaya gesek yang ke kiri dengan perpindahan yang ke kanan itu adalah 180 derajat. Di mana cos 180 derajat adalah min 1. Nah, ini kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Masuk ke sini. Oke, jadi kita dapat kecepatan peluru sebelum ditembakkan, setelah ditembakkan adalah 300 meter per sekon. Jadi sebelum menumbuk si siapa namanya si balok ya. Saya nggak kecepatan kan ya? Pak, mau nanya, Iya, ya. yang cos theta-nya itu dapat dari mana? Cos Sudutnya. theta, cos theta ini adalah sudut antara ini rumus usaha ya. Usaha itu kan W lambangnya. W sama dengan F kali S, F kali delta delta X dikali cos theta. Cos theta itu sudut antara F antara gaya dengan delta X. Gaya di sini di dalam kasus ini gaya adalah gaya gesek. Arahnya ke kiri kan. Ini saya sorry ya nggak tergambar di sini. Tapi kalau si balok ini bergeser dari posisi 2 ke posisi 3 nih sejauh 1 meter, dia kan pindahnya ke kanan nih. Nah, gaya gesek itu ke kiri. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh si gaya gesek yang ke kiri ini dengan perpindahan yang ke kanan itu. Jadi dia membentuk sudut 180 derajat. Itu gimana? Jadi cos 180 derajat adalah min 1. Itu kan dia arahnya saling berlawanan tuh. Satu ke kanan, satu ke kiri. Perpindahannya ke kanan. Perpindahan itu kan besaran vektor. Gaya gesek besaran vektor juga, arahnya ke kiri.
Jadi kalau digambar kayak begini nih. Nah ini kan sudutnya adalah 180 derajat nih. Gitu. Makanya dapatnya dari situ. Ya, gimana, masih bingung nggak? Berarti Kak, kalau bertumbukan kayak gitu, sudutnya 100, pasti 180 derajat letaknya gitu. Oh, sebenarnya tergantung kasus sih. Ini karena dia di bidang mendatar, ini kan bidangnya datar nih. Jadi dia pasti 180 derajat. Gitu. Tergantung kasus aja. Kalau si perpindahan, oh sorry, kalau gaya gesek dengan perpindahan pasti 180 derajat kalau gaya gesek ya. Tapi kalau misalnya gaya berat, itu belum tentu. Misalkan dia ada bidang miring nih, bidang miring, kemudian ada balok menuruni bidang miring. Itu eh, arahnya sudutnya si gaya berat itu terhadap perpindahan itu tuh nggak, kan W yang searah dengan perpindahan adalah W kali sin theta itu kalau bidang miring. Tapi kalau lurus begini ya sama aja, pasti 180 derajat. Kalau gaya gesek pasti 180 derajat karena dia akan selalu berlawanan arah persis dengan si perpindahan. Gitu. Kalau gaya gesek ya. Ya gimana? Mesti bingung? Oke. Berikutnya adalah, oke ini udah bahasan terakhir. Koefisien restitusi ya definisinya ini bisa juga diartikan sebagai derajat berkurangnya kecepatan relatif benda setelah tumbukan. Nilainya antara 0 dan 1, tapi kalau untuk tumbukan apa namanya lenting sempurna nilai 1. Kalau tak lenting sama sekali 0. Tapi kebanyakan tumbukan itu pasti antara 0 dan 1. Karena cukup jarang ada peristiwa yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, yang lenting sempurna maupun tak lenting sama sekali, itu jarang. Seringnya ya moderat, istilahnya lenting sebagian. Rumusnya ini koefisien distribusi. Nah, ini biasanya yang sering keluar itu adalah apa namanya? Ini nih apa namanya? Pantulan bola. Ini kalau bola dilepas dari ketinggian 100 cm atau 1 meter ya, dia kan pasti mantulnya nggak full 100 cm lagi. Demikian juga pantulan yang berikutnya dan berikutnya pasti makin lama makin rendah. Oke, jadi kalau dia misalkan koefisien restitusinya adalah 1 alias tumbukan lenting sempurna, maka dia pantulannya pasti balik lagi ke 100 cm. Nah, dari sini pakai rumus yang tadi itu akar H 2 per H1. Nah, kalian coba hitung berapa tinggi H ini yang pantulan ketiga, kedua ya. Nah, coba hitung dulu.
Rumusnya ini ya. Koefisien restitusi adalah akar H2 dibagi H1. H2 H1 itu maksudnya ketinggian bola pada pantulan kedua dibandingkan dengan H1 yang pertama. Bisa seterusnya H3 per H2, H5 per H4. Terusnya ya HN per HN-1 kalau mau dibikin matematisnya. Nah, ini H2-nya kan 0,8 pantulan kedua. Ini udah dikonversi per meter. H1-nya adalah 1 meter. Kita dapat koefisien restitusinya adalah akar 0,8. Baru sekarang masuk ke si H-nya ini yang tanya nih. Kita istilahkan dengan H3. H-nya H2. Begini berarti kita kuadratkan aja supaya tanda akar hilang ya. H3 kuadrat H2 dikali E kuadrat kali kuadratkan. Dapat nih H2-nya 0,8. E-nya dari perhitungan sebelumnya nih 0,8 juga. Sehingga dapatlah 0,64 meter atau 64 cm gitu. Ya. Oke, ini terakhir yang bisa saya sampaikan untuk materi impuls momentum. Nanti kalau nggak salah saya akan itu katanya bulan Januari atau Februari ya, kita akan ada sesi latihan soal. Dan di situ kita pasti nggak akan bahas teori lagi. Paling ya sepintas-pintas lah buat yang relevan dengan soal yang sedang kita jawab. Itu sih. Nanti bulan Desember masih ada kelas, Januari juga masih ada kelas. Kalau nggak salah Februari ya mulai langsungnya. Itu sih. Ya. Ada yang perlu ditanya? Oke, kalau udah cukup berarti kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya di WA, di grup, atau tanya secara jatuh juga boleh. Nomor saya kan ada di grup ya. Ya, intinya sih, ya kita harus dapat sesuatu lah dari proyek-proyek semacam ambis barang dan ambis-ambis lainnya yang ada di Twitterverse.